Warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak upload video. Nah, kali ini gue pengen upload video tentang sepeda. Nah, sepeda ini gue rakit itu kurang lebih 1 jutaan. Nah, gimana caranya? Nanti gue akan jelasin. Nah, ini sekarang gue pengen goes ke BKT. Nanti gue akan jelasin gimana gue bisa dapetin harga upgrade sekitar 1 jutaan. Oke, kita udah sampai. Ini kita udah sampai di. Sekarang kita ambil sepedanya dulu. Oke, sepedanya. Nah, sekarang kita coba buat review ya. Oke, ini sepedanya. Kemarin tuh lihat tren yang kayak gini harga 300-an, Bang. Iya. Ini sepedanya nih. Ini sepeda yang gue upgrade dengan budget sekitar 1 jutaan. Ini budget paling murah. Ini kita review ya. Kita review dulu ya. Jadi gue di sini pengen jelasin secara singkat aja. Nanti detailnya nanti gue ini lagi deh, gue share lagi. Kita mulai dari atas. Dari atas ini gue dapet handle grip. Hand gripnya itu gue dapet harga 25.000 second dari OLX. Ini gue beli 10.000. Ini 10.000 dari Tokopedia. Yang paling mahal ini shifter. Shifter ini gue dapat harganya 200.000, 235.000 itu di Tokopedia. Itu lumayan mahal kalau menurut gue, karena gue ngincernya yang kanan doang, tapi dapatnya ya 2. Karena rata-rata harganya kalau satu itu 200 ribuan. Nah, akhirnya ya udah, gue beli aja deh 2. Yang ini nggak berfungsi tapi. Oke, lanjut di handle brake. Handle brake ini gue dapat harga 60.000. 60.000 dari OLX. Dia buka harga 85.000. Ini dibilangnya sih katanya alloy, tapi gue nggak tahu. Tapi yang pasti ini murah banget. Gue dapat 60.000 COD di Gandaria City. Kita ke bawah. Di bawah untuk kita ke atas dulu, lupa gue. Ini handlebarnya gue dapet dari Pacific. Harga 50.000 di OLX juga, dia copotan dari Pacific. Gue lihat masih oke, jadi nggak perlu gue ganti. Nggak tahu nextnya kalau ada rezeki gue ganti kali. Untuk handle post ini masih bawaan, tapi gue custom. Customnya itu gue majuin ke depan. Jadi di sini dilas. Ini kelihatan ya, masih kurang rapi, dilas, dipotong di sini, lalu dimajuin. Nah, jadi bentuknya dia ke depan. Itu cuman 30.000. Headsetnya ini gue beli kemarin berapa, Bray? 80 ya? 60.000. Ini headsetnya 60.000. Headsetnya itu masih bawaan yang aslinya dia. Aslinya. Oh ya, untuk basic sepedanya ini elemen 31. Elemen 31. Nah, gue belinya itu 600.000. 600.000 itu catnya masih seperti ini, masih bawaannya. Oke, balik ke bawah. Untuk free hubnya ini dapat gue harga murah banget. Kalau untuk velg masih bawaan, cuman gue ganti aja. Jari-jarinya gue ganti. Terus free hubnya ini gue dapet harga 80.000. Dia buka harganya 200.000. Jadi dia free hubnya itu QNSU. QNSU itu gue nggak tahu dari mana, dari Pacific atau United. Tapi yang jelas dia habis upgrade dan dia jual dah tuh. Dia masang di OLX 200.000, gue tawar 80.000, mau. Karena rumahnya di Mampang, dia kalau mau ya udah ambil di rumah. Akhirnya gue dapet tuh di rumah. Udah quick release. Gue nggak tahu nih alloy atau besi ya. Kita ke tengah. Ke tengah ini masih bawaan
bawaan dari sana, dari beli gue udah dapet nih yang buat air minum. Oke, kabel untuk kabel shifter gue beli 30.000. Nah, kita ke tengah. Ke tengah itu dari sini aja enak ya. Ke tengah ini gue beli seat post harganya 100.000. Merek Lightcore. LED Pro tipe A61. Ini second juga, dapat dari OLX. Itu gue ngambil ke rumahnya di Bekasi. Jadi ya udah gue bela-belain. 100.000, dia buka harga 200.000. Gue samperin ke rumahnya. Terus ini dapat harga 35.000 dari Lazada. Ini pengirimannya dari Tiongkok. Sama biaya pengiriman jadi 45.000. Ini modelnya Vertu. Kita ke bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak sempet kerekam karena memorinya penuh. Jadi kita lanjut di rumah aja. Ini gue sekarang udah sampai rumah. Nah, sekarang kita bahas yang bawah. Sebelumnya yang seat postnya udah ya. Nah, sekarang kita bahas yang chainring untuk cranksetnya. Ini chainring gue dapet harganya murah banget, di bawah 200.000. Ukurannya 56T, karena rata-rata ukuran 56T itu dia di atas 200, ada yang 220, ada yang 240, ada yang 250. Nah, ini gue dapet dengan harga 186.000 di Lazada. Chainringnya gue dapat 186.000, dan untuk rang armnya ini cukup mahal nih. Gue dapat harganya 225.000, sekitar 225.000. Mereknya Meijun, karena tadinya gue pengen ngambil LED Pro, tapi kalau LED Pro yang KW kayaknya sih kurang kuat, karena di belakangnya itu dia kayak cowok gitu. Jadi gue pilihnya Meijun ini padat. Jadi alloy padat, ukurannya 100 BCD nya ya kalau nggak salah 130 ya. Kalau pengiriman dari Tiongkok tuh agak lama, jadi gue selalu belinya itu COD di Lazada. Nah, untuk pedalnya ini LED Pro, jadi gue samain, dipaduin sama chainringnya warna gold. Ini gue dapat harga 125.000. Rata-rata itu kalau di Tokopedia itu 150.000. Ini gue dapat 125.000. Tapi kalau kita cek lagi sekarang itu naik dia. Jadi harus sabar, harus cepat juga. Nah, untuk chainnya, untuk rantainya itu gue dapet dengan harga 120.000. Itu belinya di toko sepeda. Di toko sepeda Tegal Parang, Mampang. Nah, kita ke sprocket. Nah, untuk sprocket, ini sprocket jatuhnya dia udah sepaket sama free hub. Jadi waktu gue beli dengan harga 200.000, terus gue tawar 80.000, dia udah nempel nih sprocketnya bareng sama hubnya. Mereknya, nah ini dia tuh, Q&Su. Ini gue nggak tahu copotan dari Pacific atau United. Dia ukurannya 13/36T. 13/36T. 36 apa 34 ya? 13/34. 13/34. Nah, ini 9 speed. Harusnya sih lebih enak pakai 11/36. Tapi karena ini dia ulir, jadi nempel dia langsung sama free hub tuh. Beda sama ininya beda ya, dratnya beda sama free wheel. Kalau free wheel tuh enak dia. Nah, terus yang dapat spesial lagi itu gue dapet RD L2A5, itu harganya 100.000. Jadi gue mau cerita sedikit. Gue dapet ini RD itu apa ya,
aneh sebenarnya, karena waktu dipasang di iklan OLX itu dia masang RD 8 speed 150.000, tapi fotonya itu gambarnya A5L tuh. Jadi buat gue ngeyakinin, ya udah akhirnya gue chat, eh, buat kirimin gambarnya, gue kirimin fotonya, ternyata itu bener A5L tuh. Yang ternyata A5L tuh itu dia kan untuk 9 speed, kecuali yang A3L tuh itu untuk 8 speed. Ya udah akhirnya gue mau, gue tawar 100.000, tapi ya dia mintanya datang ke rumah. Nah kendalanya adalah ini pulinya nggak ada, puli atasnya tuh puli bawahnya tuh nggak ada, jadi dia cuman satu puli doang. Udah gitu baut buat pulinya juga nggak ada nih, baut yang ini. Nah akhirnya gue beli lagi di Tokopedia dengan harga 8.000. Ini gue dapet puli 8.000, warnanya gold. Dia nggak ini ya, nggak keramik. Kalau yang keramik itu 21.000, dia lebih loncer. Nah kalau ini 8.000, akhirnya 16.000 sama. Rata-rata gue sih kalau beli itu nyarinya itu yang bebas ongkir, nggak masalah lama, karena gue emang perlu perlu semua partnya dulu baru gue rakit. Nah terus kendalanya lagi di eh, baut LH nya nih. Nah untuk bautnya ini dia nggak ada, akhirnya gue beliin. Ini gue dapat belinya di apa, aksesoris motor, bautnya juga sama. Jadi gue beli RD ini dengan harga ya taruhlah 150.000 totalnya ya. Baut, karena gue harus beli baut, beli beli puli, beli pulinya, sama beli baut ininya. Baut ininya harganya 20.000-an dengan satu toko juga. Jadi RD ini spesial banget, dapat harga 150.000, sama kayak free hubnya gue dapat spesial. Nah untuk ini klaimnya ini juga murah, gue dapatnya 13 ribuan. 13.000 gue beli 2, 13.000 26.000. Nah untuk lampu juga murah ini sekitar 13 atau 15.000, 15.000. Nah untuk stiker ini 10.000, back to work ini 12.500. Ini gue belinya di Lazada. Ini di Shopee, sorry. Elemen ini di Shopee, ini gue beli di Tokopedia. Ini di Tokopedia. Nah jadi inilah tampilan dari elemen 31 ukuran 16 inch murni. Nah buat teman-teman yang punya sepeda yang sama, balik lagi nih, kalau kalian punyanya elemen das itu nggak perlu yang namanya bengkang-bengkang lagi, karena dia basically-nya dia udah pakai speed 6 speed, salah 6 apa 7 speed. Nah kalau elemen 31 itu basically-nya dia single speed, jadi kalian harus bengkang. Nah inilah contohnya nih, ini yang udah gue bengkang. Jadi gue ngebengkangnya itu ukurannya sampai 13 cm kalau nggak salah, 13 cm. Jadi gue ukur feeling sih awalnya, karena gue nggak punya penggarisan, gue pakai ini apa, tali lapia. Gue bengkang, kalau ukurannya 13, jadi gini, kalau ukurannya 13 berarti kalian harus bengkangnya sampai 15 dan harus pelan-pelan. Ini gue butuh waktu 3 jam buat ngebengkang ini yang bagian belakang. Nah kalau menurut kalian serasa udah pas, nah kalian langsung pakai, langsung masukin. Dan kalian harus cek juga senternya, jadi kalian harus feeling juga antara chainring
sama sprocket dia harus di tengah. Nah rantainya ini harus di tengah, jadi harus lurus ke chainring. Nah kalau itu udah lurus berarti itu udah center. Kalau ininya dia yang ininya terlalu maju ke sini, dia akan mentok dan dia akan sering copot rantainya, sering lepas begitu. Dan alhamdulillahnya sih buat ngebangun upgrade elemen 31 ini menurut gua lebih gampang. Nah, terus untuk yang depannya juga sama, yang depannya dia harus dibengkang juga. Depannya itu kurang lebih 10 cm kalau nggak salah. Jadi gue ngukurnya itu pakai tali lapia. Nah untuk yang ini lebih gampang kalau untuk yang depan. Jadi gue bengkang itu sampai 13 cm, kalau nggak salah 13 atau 12. Itu selesai itu langsung gue masukin ini velg masuk, pas udah tinggal diputer aja. Nah jadi buat teman-teman semua, nah ini rekomendasi nih buat teman-teman yang pengen upgrade elemen 31. Jadi kalian harus mikirin juga konsepnya, kalian pengen bikin yang seperti apa. Terus kalian juga mikirin budgetnya, jangan dipaksakan, karena kalian harus rajin-rajin ngecek e-commerce. Karena kan kita marketplace-nya banyak tuh. Karena gue ngeliatnya tuh dari Lazada, dari Shopee, dari Tokopedia, dari OLX, dari Bukalapak, itu semuanya gue cek. Jadi gue cari harga-harga yang bagus. Nah buat ngebangun elemen 31 ini ngebutuhin waktu sekitar hampir 2 bulan, 1,5 bulan lebih ya. Jadinya seperti ini ya. Mudah-mudahan nih buat rekomendasi teman-teman juga yang pengen upgrade. Kalau menurut gue sih ini udah lumayan ya, tapi nanti nextnya kalau ada rezeki gue pengen ganti BB nya pakai bearing biar lebih loncer. Nah untuk yang free hub nya juga sama, gue pengen ganti bearing biar juga bisa lebih loncer depan belakang, karena ini masih pelor. Nah terus kalau untuk handlebarnya juga sama, kalau ada rezeki gue juga pasti ganti. Sama ininya juga nih sama, gue pengen ganti yang quick release. Balik lagi, intinya harus sabar kalau pengen upgrade sepeda. Jangan dipaksain, jangan buru-buru, karena itu tergantung dari konsep dan budget. Kalau kalian mikirnya buru-buru terus kalian belinya cepet-cepet, itu akan nguras dompet kalian. Nah jadi itu aja video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Nah terus buat teman-teman yang masih nanya-nanya GSX, gue masih buka, gue masih ada toko online-nya di Tokopedia, Vitoshop 17. Itu masih ada undertail, ada underbone, ada velg lebar ya, velg ukuran lebar, terus ada single seat, terus apalagi banyak deh. Jadi teman-teman bisa cek sendiri di Photoshop. Jadi karena sekarang lagi musim sepeda, gue lagi demen sepedaan ya ini. Kalau untuk spare partnya gue belum ada, gue nggak jual spare part sepeda, tapi mudah-mudahan ini jadi rekomendasi buat teman-teman. Gue rasa itu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.